Halo semuanya, selamat datang ke channel saya. Terima kasih atas nonton video saya. Hari ini kita akan buat aplikasi bernama Body Mass Index Calculator ya. Jadi kita akan buat kalkulator ini pakai kalkulator aplikasi atau aplikasi kalkulator ini kita bisa mengecek ketika kita lagi sehat atau overweighted, underweighted atau obese dan lain-lain. Di sini saya ada satu contoh, saya akan live test, kita bisa cek bagaimana cara bekerjanya atau konsepnya bagaimana. Di sini kita harus masukkan tinggi badan pakai meter ya. Jadi 1,7 meter contohnya. 1,7 tinggi badan saya sama berat badan. Di sini kita harus masukkan berat badan pakai kilogram. Pakai kilogram misalnya 82. Habis masukkan data, info yang aplikasinya yang minta, kita harus klik BMI. Ketika kita klik BMI, langsung di sini kita bisa lihat background halamannya akan berubah jadi kuning. Dan ini BMI nomornya 28. Jadi artinya masih healthy. Bukan normal tapi masih healthy ya, enggak terlalu lebih. Di sini kita bisa lihat ada contohnya, kalau biru berarti underweight, kalau hijau berarti normal, fit. Kalau kuning artinya healthy tapi enggak terlalu fat. Jadi kalau orange termasuk fat sama warna merah termasuk obese. Mari kita buat aplikasi sendirian. Cara membuatnya bagaimana? Saya akan kembali ke sini. Di sini saya langsung, kita rencananya membuatnya di Tankable ya. Oke, di Tankable saya harus klik di Create New App. Kemudian klik di Create New App, saya perlu tulis nama BMI Calculator. Oke, ini kalkulatornya sudah. Kemudian saya perlu pilih kategorinya. Kategorinya termasuk bisa developer tools. Di bawah kita ada banyak pilihan kategori, termasuk productivity dan health juga bisa, health and fitness. Ya, oke, ini kategorinya cukup. Kemudian saya harus klik di create baru. Habis klik create, kita masuk ke tempat desain atau UI ya. Oke, ini kita sudah masuk ke tempat desain. Di tempat desain ini bisa lihat sebelah kirinya ada informasi mengenai komponen-komponen seperti tombol, label, gambar, text input, dan lain-lain. Sebelah kanan adalah tempat propertinya. Setiap komponen yang sebelah kiri ada, mereka punya properti. Dari properti kita bisa mengaturkan warna, background, ukuran, teks, dan lain-lain. Oke, kita mulai membuat aplikasi sendirian. Di sini kalau kita lihat, kita perlu satu halaman di aplikasi BMI. Di satu halaman ini saya akan berikan satu background warna. Sebelah kanan di properti saya akan pilih background. Bisa berikan gambar juga, tapi di sini saya perlu warna aja. Ini jadi backgroundnya. Backgroundnya sudah. Kemudian setelah background, di sini saya perlu satu label komponen untuk memberikan title aplikasinya. Untuk title atau nama atau informasi kita pakai label komponen, oke? Label komponennya saya tarik ke atas, informasinya saya hapus, saya tulis nama aplikasi BMI Calculator. Oke, ini saya bisa berikan font weight-nya jadi bold, ukurannya juga saya bisa naik dari sini, 22 contohnya. Ini jadi title-nya, saya bisa namanya juga ganti dari propertinya, saya tekan, ini saya ganti jadi title. Oke, ini sudah, kemudian di sini saya akan mulai. Pertama saya perlu apa? Saya perlu gambar untuk menjelaskan BMI, warna-warna yang 5 warna yang kita perlu menjelaskan, mulai dari biru, hijau, kuning, sama orange, sama merah. Saya sudah download gambarnya, sudah ada di komputer. Di sebelah kanan di picture, diklik ada upload files option. Kita klik upload files, kemudian pergi ke download saya. Di sini saya
sudah ada gambarnya. Saya pilih gambar, dia langsung download dan saya bisa lihat. Ini semoga kelihatan lebih jelas. Jadi mulai dari warna biru dan hijau sama obese ya. Oke, gambarnya sudah cukup. Ini lumayan cukup menjelaskan mengenai BMI. Kemudian di sini saya perlu apa? Saya perlu text input. Text inputnya adalah komponen yang kita minta informasi dari siapa? Dari user ya. Jadi siapa yang pakai aplikasi, mereka harus masukin data pakai text input seperti password, email, informasi yang lain dan lain-lain. Oke. Ini di sini saya bisa mengaturkan background warnanya. Saya ganti background warna jadi putih biar lebih jelas. Oke. Ini warna hintnya, nggak apa-apa. Saya di sini berikan hintnya saya ganti karena saya minta tinggi badan, jadi saya tulis tinggi badan. Ya, tulis tinggi badan. Oke. Jadi tulis tinggi badan di sini. Misalnya saya menjelaskan ini, saya berikan ukuran juga biar bisa baca. Ini tempat tulis tinggi badan. Di atasnya juga saya bisa berikan informasi pakai label biar orang paham lebih jelas. Misalnya ini adalah text input untuk isi tinggi badan. Ini labelnya saya ganti. Tinggi badan. Pakai meter. Pakai meter ya. Jadi ini informasi mengenai mereka yang kita minta data dari user ya. Oke, ini sudah saya ganti nama text inputnya. Saya ganti ini jadi height input ya. Misalnya. Oke, height input. Ini sudah sama, saya perlu satu lagi untuk minta berat badannya user ya. Berat badannya user saya masukkan di sini, saya ganti tulisannya ini. Berat. Oops. Saya tulis di sini berat badan pakai kg atau kilogram. Ini saya perlu, oke, lebih jelas. Oke, ini dua-duanya saya tinggal masukin komponen text input lagi untuk minta informasi mengenai berat badannya user ya. Saya ganti background warnanya jadi putih biar sama. Dan saya perlu ganti namanya juga. Dari text input saya ganti ke weight input ya, misalnya. Oke, ini sudah untuk isi data semuanya sudah siap. Saya tinggal berikan tombol di sini. Mereka misalnya ketika sudah isi tinggi badannya sama berat badannya, mereka setelah itu harus diklik tombol generate atau tombol check. Misalnya saya kasih tombol, namanya saya ganti check atau calculate atau generate juga bisa. Saya ganti ke calculate aja ya. Misalnya calculate. Oke, jadi harus diklik calculate baru bisa mulai actionnya, baru bisa dicek ketika ini lagi underweight atau overweight atau healthy atau normal atau fat. Oke, ini background tombol ini saya perlu ganti juga biar agak unik. Oke, ini jadi tombol calculate, saya namanya juga ganti. Nanti kenapa kita harus ganti nama waktu coding biar bisa dapat lebih cepat ya. Carinya lebih mudah nanti. Jadi saya tulis calculate juga sama. Oke, ini namanya juga sudah ganti. Aplikasi halamannya hampir sudah selesai. Tinggal di sini kita berikan satu label lagi untuk bisa lihat apa? Bisa lihat informasinya ya. Ketika ini resultnya atau hasilnya kita bisa lihat. Ini hasilnya akan muncul di sini. Oke,
Ini teksnya saya ganti, teksnya saya bikin result aja. Nanti pakai coding kita bisa ganti teksnya ya. Ini rename jadi result. Oke. Teksnya saya mau di tengah ya. Jadi saya akan pilih text align center. Text align center sudah. Kemudian di bawahnya saya perlu satu label lagi. Label yang kedua ini akan berikan informasi ketika nomor yang ini healthy apa normal atau fat atau obese ya. Ini juga sama, saya teksnya bikin kosong. Ini saya akan ganti informasinya menjadi namanya jadi display ya. Text align saya pilih center. Oke. Ini sudah aplikasi kami sudah desainnya sudah siap, tinggal kita berikan kode ya. Untuk kodenya kita akan pergi ke blocks. Di blocks kita perlu apa? Di blocks di sini sebelumnya kita mulai kita perlu satu variable. Variable adalah tempat di mana kita simpan data. Jadi di sini kita akan simpan informasi yang user akan masukkan. Misalnya user masukin tingginya sama berat badannya. Jadi itu kita akan simpan di sini. Di sini saya bisa tulis info user. Oke, jadi info user akan simpan di sini. Saya akan gabungkan teks, ya teks atau angka ya. Saya akan masukin angka karena kita simpan angka ya. Oke, ini variabelnya sudah siap. Sekarang saya berikan kode ya. Ketika apa? Ketika tombol calculate ditekan. Jadi harusnya gimana? Kita panggil variabelnya, kita suruh variabelnya ambil informasi dari siapa. Dia akan ambil informasi dari data dari text input yang kita akan masukin data ya. Dan waktu ambil informasi langsung kita calculate juga. Langsung kita calculation-nya bagaimana, kita pergi ke matematika, dan di sini kita akan ambil dua operator ya. Pertama operatornya adalah division, divide. Yang keduanya adalah kali. Apanya kita akan kalikan dan apanya kita akan dividekan. Di sini kita akan ambil informasi weight-nya. Tingginya kita akan kalikan dengan tinggi. Misalnya 1,7 dikali 1,7 totalnya berapa? Yang totalnya kita akan divide atau ya divide dengan weight-nya. Berat badannya berapa itu akan divide, nanti apa saja yang keluar itu jadi BMI ya. Contohnya bagaimana? Saya pergi ke height dulu. Dari height di sini saya ambil teksnya, saya masukkan di sini. Height-nya di multiply dikalikan dengan height. Apa saja jawabannya itu akan di divide dengan weight-nya. Ini saya ambil weight-nya, masukkan di sini. Salah. Oke, ini sudah. Ini kalkulasinya sudah ya. Kalkulasinya sudah. Mau cek, kita bisa langsung cek. Saya like test. Di sini saya akan masukkan pakai angka. Misalnya 1,7. Dan di sini berat badan 82. Saya klik calculate. Oke, resultnya masih belum kelihatan ya. Untuk resultnya kita perlu apa? Satu, kita panggil result. Kita ambil informasi yang resultnya dari siapa? Kita ambil informasi resultnya dari variable. Karena variable yang bantu multiply dan dia simpan semua informasinya ya. Kita masukkan di sini, oke? Oke, ini sekarang kita bisa lihat resultnya juga. Contohnya saya di sini masukkan 1,7 sama 82. Saya klik calculate, ini jadi hasilnya 28 ya. 28 adalah BMI informasi yang saya perlu. Jadi 28 adalah termasuk kuning. Oke. Di sini mulai dari 1 sampai 18 termasuk biru. Dari 18 sampai 25 termasuk hijau. Dari 25 sampai 30 termasuk kuning. Dari 30 sampai 35 termasuk orange. Dan setelah 35 semuanya termasuk merah.
Jadi kita di sini mendisplaykan yang kita ada satu label di mana akan display ketika kita healthy, tidak healthy, dan lain-lain. Oke, kita untuk itu kita akan pakai, kita suruh dia nunggu 1 detik dulu. Setelah nunggu 1 detik, kita akan pakai control. Jika kondisi, atau jika dan jika tidak. Ini saya akan pakai gear button, saya bisa tambah kondisinya misalnya 3 ya. Oke, 3 yang akhirnya jadi else. Oke, di sini kita pakai jika dan jika tidak. Apanya jika? Saya akan pakai dan operator. Ya. Apanya kurang dari, apanya besar dari. Di sini saya akan pakai ketika besar dari dan kurang dari ya. Oke. Apanya variabel, informasi variabelnya ya. Di sini kita pergi ke variabel. Ambil informasi user ketika informasi usernya besar dari berapa dan kurang dari berapa. Pakai angka, kita ambil angkanya dari sini. Di sini ketika besar dari 1 dan kurang dari berapa? Saya akan masukkan kurang dari 18,5. Kurang dari 18,5. Jadi ketika kurang dari 18,5 itu termasuk biru ya, underweight. Berat badannya terlalu kurang, dia perlu naiki berat badannya. Jadi untuk menjelaskan itu, membedakan semua informasinya, kita akan berikan ke result label background warna, warnanya jadi apa? Warnanya jadi biru, biar kita paham, oh ini yang biru. Kemudian di sebelahnya kita ada display label, kita akan panggil display labelnya. Di sini kita akan ganti display label teksnya menjadi underweight. Oke, underweight. Ini informasi akan muncul di situ setelahnya. Sama, ini saya akan duplicate, saya perlu lagi di bawah. Di sini ketika lebih dari 18,5 dan kurang dari berapa? 24,5. Jadi itu apa? Itu termasuk hijau, itu normal. Jadi saya panggil result. Saya panggil resultnya lagi, saya ganti background warna resultnya jadi hijau. Biar lebih jelas ini adalah normal. Oke. Sama, saya akan panggil display lagi. Displaynya saya akan muncul fit. Fit artinya healthy banget ya. Jadi ini termasuk fit. Sama, saya duplicate lagi. Sebenarnya duplicate nggak boleh, tapi ya untuk simpan waktu. Jadi ini dari 24,5. Ketika besar dari 24,5, kurang dari berapa? 29,5. Jadi termasuk apa? Termasuk kuning. Ini saya ganti ke kuning. Kuning juga termasuk healthy, masih belum ada masalah. Tapi tetap bikin berat badannya lebih turun ya, jadi suruh turun. Ini termasuk healthy ya. Oke, ini 3 hal, tinggal 2 lagi. Saya masukkan yang keempat. Dari 29,5 sampai 34,5. Jadi itu termasuk orange ya. Saya ganti ini ke orange. Background warna, displaynya saya tulis overweighted. Ini termasuk overweighted ya. Oke, ini overweight. Warnanya saya ganti ke orange. Oke. Yang terakhir apa? Yang terakhir ketika enggak ada yang dari salah satu ini, jadi berarti itu termasuk merah. Oke, ketika dia belum ketemu kondisi seperti ini, berarti itu termasuk ketika lebih dari 34,5 berarti termasuk apa? Obese. Obese ya. Oke, ini kita sudah sukses, aplikasinya sudah selesai, kodenya segini saja. Saya live test. Kita cek dulu ya. Satu-satunya kita akan cek. Jadi saya masukkan 1.7 dan saya masukkan berat badan saya misalnya 83. Saya klik calculate. Ini
Jawabannya ini lihat termasuk kuning dan ada tulisannya juga healthy. Sama kalau saya berat badannya saya ganti jadi 100 gimana? Ini 34,6, lebih dari 5 ya. Jadi termasuk obese. Ini saya kurangi misalnya 50. Di tinggi ini saya punya berat badan 50. Jadi termasuk biru, underweight. Oke? Ini kita sudah sukses. Semoga belajar, semoga sudah paham cara membuat BMI kalkulator di Tankable ya. Secara mudah kita bisa buat aplikasi ini. Oke, saya cukupi sampai sini. Terima kasih atas nontonnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya.